saya mempraktekkan sendiri. Nah ternyata berhasil, dan bahkan apa yang saya lakukan ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya saya pernah belajar. Masyarakat di sana banyak pengangguran. Awalnya ada banyak pengangguran. Saya kumpulkan beberapa orang, ayo saya punya ilmu. Awalnya lele itu kita pemilihan lele yang salah. Antara lele betina dengan lele pejantan itu yang salah. Kenapa? Jadi lele betina nggak taunya telurnya masih muda. Jadi hasilnya nggak bagus. Telur itu tidak menetas karena kenanya air hujan. Lele yang baru menetas itu pakannya ini yang agak sulit, yaitu cacing sutra. Kendala kita untuk mencari cacing sutra ini yang susah. Lele di mana-mana misalnya harganya 20.000, saya masih jual 18.000. Kegagalan kita di situ pernah karena kita belum waktu itu belum tahu harga pasar ya. Seorang Babin Kamtibmas Kelurahan Parigi, Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan mengajak masyarakat beternak lele, budidaya kambing, memanfaatkan teras rumahnya sebagai tempat pembelajaran baca tulis dan mengaji, sekaligus turun langsung mengajar anak-anak di usia dini. Seperti apa kisah selengkapnya? Telah hadir bersama kami Babin Kamtibmas Kelurahan Parigi, Polsek Pondok Aren, Bribka Yamin. Selamat datang Bapak di studio podcast Presisi. Gimana Bapak? Assalamualaikum, selamat siang, selamat datang Pak. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat. Alhamdulillah bisa hadir di sini ya Pak. Kita ngobrol-ngobrol sejenak boleh dong ya Pak ya? Silakan. Bapak sejak kapan Pak bertugas sebagai Babin Kamtibmas? Saya di Babin Kamtibmas kurang lebih sudah 8 tahun ya. 8 tahun sejak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 sekarang ini. Sebelumnya pernah bertugas di satuan apa aja Pak sebelum Babin Kamtibmas ini Pak? Awalnya saya kalau di pendidikan saya di Brimob, namun penempatan di Yanma dulu, di Denma dulu. Bapak awal mula Pak mengedukasi masyarakat untuk beternak lele dan budidaya kambing ini gimana Pak prosesnya Pak? Mungkin bisa diceritakan? Dari awal dulu ya, saya awalnya kan peternak lele ini. Jadi saya pernah mengikuti pelatihan juga. Namun dari pelatihan itu saya kurang mendalami. Namun saya belajar secara otodidak dengan para petani lele. Setelah saya dinyatakan bisa ya, bisa artinya saya mempraktekkan sendiri. Nah ternyata berhasil, dan bahkan apa yang saya lakukan ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya saya pernah belajar. Sehingga dari pengalaman tersebut saya kembangkan. Ya alhamdulillah sampai saat ini. Pelatihannya itu digelar dari kepolisian atau Bapak sendiri yang mencari tahu pelatihan-pelatihan itu Pak? Kalau untuk pelatihan saya cari tahu sendiri. Bahkan saya padu dengan para petani-petani peternak lele. Jadi dari situ timbul ide bahwa saya nih kenapa kalau mereka bisa saya nggak bisa, kan gitu ya. Sehingga apa yang saya lakukan ternyata di luar naluri saya, hasilnya lebih bagus daripada yang sebelumnya lah, seperti itu. Dengan beberapa kali percobaan tentunya ya Pak untuk beternak lele dan kambing itu. Tapi yang duluan itu beternak lelenya atau kambingnya ini Pak? Kalau peternakan saya sudah menguasai di beberapa bidang ya. Ini yang paling menonjol memang di bidang lele. Sebelumnya saya pernah peternak puyuh. Jadi saya adalah budidaya puyuh, terus saya juga pernah budidaya maggot. Terus ya kalau lele memang dari awal saya di lele ya. Di lele sejak awal sudah budidaya lele. Karena kenapa saya budidaya lele? Karena lele ini saya anggap masyarakat pasti bisa untuk menanganinya dalam bidang pakan maupun pembesaran gitu. Kecuali dari nol ya, dari pemijahan nol, memang harus belajar benar-benar mendetil gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya alasan buat ngajak masyarakat itu sebenarnya apa Pak? Soalnya kan Bapak punya kemampuan sendiri begitu ya. Kalau dipendam sendiri kan nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau ngajak masyarakat itu sebenarnya alasan spesifiknya apa sih Pak?
Awalnya gini ya, saya ngelihat adanya masyarakat di sana banyak banyak pengangguran. Awalnya ada banyak pengangguran. Saya kumpulkan beberapa orang, ayo saya punya ilmu. Nah, kita banyak lahan-lahan kosong di sana ya. Meskipun itu lahan-lahan gambut atau lahan Bintaro yang belum dipakai atau lahan-lahan dari mana yang belum dipakai, sementara belum digunakan kita gunakan gitu. Selagi belum digunakan ya, kita gunakan untuk pembuatan kolam. Nah, edukasinya kita panggil mereka, kita ajarkan bagaimana sih cara pemijahan lele itu. Sehingga termasuk anak-anak Karang Taruna kita kumpulkan. Nah, dari awal memang kalau lele itu enggak sekali dua kali langsung berhasil. Paling enggak ada kegagalan-kegagalan yang perlu kita buat pelajaran lagi seperti itu. Kegagalannya bisa hitung nggak Bapak nih? Berapa kali percobaan baru bisa berhasil? Kalau kegagalan itu ya lebih dari 5 kali. Lebih dari 5 kali. Lebih dari 5 kali. Saya sendiri memang terjun langsung. Jadi pertama dari pemijahan. Pemijahan itu gini ya. Awalnya lele itu kita pemilihan lele yang salah. Antara lele betina dengan lele pejantan itu yang salah. Kenapa? Jadi lele betina nggak taunya telurnya masih muda. Jadi hasilnya nggak bagus. Yang kedua dari faktor cuaca. Faktor cuaca ini misalnya hujan. Telur itu tidak menetas karena kenanya air hujan. Faktor yang ketiga pakan jentik atau lele yang baru netes itu pakan ini yang agak sulit, yaitu cacing sutra. Kendala kita untuk mencari cacing sutra ini yang susah. Itu jadi kegagalannya di situ. Yang ketiga, kegagalan yang terakhir, saya pernah salah penafsiran harga. Artinya gini, lele di mana-mana misalnya harganya 20.000, saya masih jual 18.000. Kegagalan kita di situ pernah karena kita belum waktu itu belum tahu harga pasar ya, sehingga kegagalan kita di situ, pernah panen di situ. Berarti banyak ya yang udah dilalui, mulai dari lelenya sendiri, mulai dari pakannya, begitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya masyarakatnya sendiri nih Pak, ada kesulitan nggak Pak awal mula? Kan Bapak bilang mengedukasi masyarakat, segala macam, mengajaknya terjun langsung gitu. Ada kesulitan nggak Pak untuk mengajak masyarakat ke kita gitu Pak? Kalau masyarakat itu adanya kendalanya, mereka berpikiran karena biaya. Pertama biaya pakan, kedua juga biaya pembuatan kolam. Karena kolam ini kan ada dua macam, ada kolam permanen, ada kolam semi permanen. Di kolam permanen ini kolam yang memang betul-betul membutuhkan biaya besar karena karena kolamnya itu terbuat dari batu yang permanen, tidak bisa digeser-geser. Kalau semi permanen itu kan kolam yang bisa digeser seperti kolam terpal atau bak atau ember apa segalanya. Itu kita sebut kolam permanen, semi permanen ya. Semi permanen itu kolam yang bisa dipindah-pindah seperti itu. Jadi masyarakat itu berpikiran kalau saya menggunakan kolam permanen, nanti tanah saya ini bagaimana kan gitu. Nah terus kalau saya menggunakan kolam semi permanen, nanti kendalanya ya macam-macam lah masyarakat ya. Tapi setelah kita berikan edukasi, pembinaan, penyuluhan segala macam, mereka sekarang alhamdulillah salah satunya yang pernah saya latih, alhamdulillah sekarang masih berjalan dan berhasil. Kalau ya Pak, tapi ya. Punya Bapak itu lahannya semi permanen atau yang permanen? Kalau saya cuma edukasi sebagai percontohan untuk anak-anak Karang Taruna atau masyarakat yang mau belajar sama saya. Jadi saya menggunakan kolam semi permanen. Kolam terpal, betul seperti itu. Kolam yang bisa digeser. Digeser. Tapi tadi Bapak ada menyebutkan ada beberapa wilayah di Bintaro seperti itu. Tapi sebenarnya spesifik lahan ini di mana sih Pak? Lahan yang tersebar ini di mana aja gitu Pak? Ya pada intinya masih di wilayah pembinaan saya ya. Saya kan sebagai Babin Kamtimas itu keliling nih dari RT 1 ke RT yang lain, dari RW 1 ke RW yang lain. Nah ketika saya keliling ini misalnya ada lahan yang memang lahan itu saya anggap lahan tidak dipergunakan ya, lahan yang kayak lahan gambut gitu, yang terbengkalai seperti itu, kita manfaatkan. Ayo sama-sama anak-anak Karang Taruna kita ajak, ayo kita kumpul, gimana kalau lahan ini kita aktifkan kembali, kita hidupkan kembali, kita jadikan kolam gitu. Jadi biar enak juga ya, maksudnya ada lahan gak terpakai, kita manfaatkan hasilnya menjadi
punya kita bersama gitu Pak. Betul. Berarti orang-orang masyarakat yang Bapak naungi inilah yang di bawah Bapak gitu, mereka melakukan kegiatan itu setiap hari gitu Pak. Berarti sudah menjadi mata pencarian juga gitu Pak. Ada yang jadi mata pencarian, beberapa warga itu yang memang mereka tekuni jadi mata pencarian, tetapi ada juga yang hanya sambilan. Hanya sambilan gini, mereka pagi ngasih makan, mereka lari kerja. Nanti siang itu biasanya istri atau keluarganya yang ngasih makan, seperti itu, sambilan aja. Jadi hanya pembesaran kalau yang begitu, bukan dari nol. Oh, bukan dari nol, cuma bukan pembesaran aja. Obrolannya sangat seru sekali, saya mendapat banyak pengetahuan dari Bapak. Akan kita lanjutkan nanti lagi Pak, karena Siap. harus jeda sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Presisi.